Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan bahas eh, pertanyaan ya. Jadi alhamdulillah kemarin banyak yang bertanya di video-video tentang jaringan komputer. Salah satunya ada pertanyaan dari Mas Zarfka FK 4721. Namanya unik juga nih. Ya, dari saya panggilnya Mas Zarf aja ya. Assalamualaikum Pak, tolong ajarkan tentang TCP/IP dari materi hingga ke real praktek penerapannya. Oke, saya akan coba ya jelasin sedikit secara umum aja ya tentang TCP/IP. Kemudian penerapannya seperti apa. Sampai sekarang saya masih belum TCP/IP itu apa sih dalam prakteknya. Masih belum paham mungkin ya. Sampai sekarang saya masih belum paham TCP/IP itu apa sih dalam prakteknya. Ya, bagi teman-teman yang belajar jaringan komputer ya pasti pada bingung sih, termasuk saya dulu ketika kuliah pertama kali belajar TCP/IP bingung dan nggak kebayang seperti apa sih gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman dan akan menggambarkan bagaimana protokol TCP/IP ini dia bekerja. Oke. Yang pertama, TCP/IP itu ada dua komponen. Yang pertama TCP, yang kedua IP. Nah, dua komponen ini dia bekerja di layer yang berbeda. Jadi kalau kalian pernah belajar OSI layer dan harus belajar OSI layer, satu, dua, tiga. Di layer 4, di layer transport itu ada dua protokol utama yang digunakan. Yang pertama TCP, yang kedua adalah UDP. Ya. Kemudian di layer 3, di layer network, itu yang kita kenal dengan IP. Ya, pengalamatan ada di sini semua. Pengalamatan logik ya. Karena di layer 2 itu ada pengalamatan fisik atau MAC address. Nah, kenapa harus ada TCP/IP? Jadi gini, ceritanya dulu, zaman dulu, setiap perangkat-perangkat yang dikeluarkan atau diproduksi oleh vendor-vendor tertentu, itu hanya bisa berkomunikasi dengan vendor itu saja. Contoh, misalkan ya contohnya, switch TP-Link misalkan. Nah, switch TP-Link ini hanya bisa berkomunikasi dengan NIC komputer yang mereknya TP-Link. Atau misalkan switch-nya TP-Link, access point-nya TP-Link. Nah, dia harus bisa berkomunikasi. Tapi kalau misalkan saya rubah vendornya, misalkan access point-nya saya pakai Cisco, switch-nya saya pakai TP-Link. Nah, ini nggak mau connect karena standar komunikasinya beda. Jadi, zaman dulu tuh vendor itu punya standar masing-masing untuk komunikasi antar perangkatnya di dalam jaringan komputer. Nah, kalau kasusnya seperti itu dibiarin, maka sampai sekarang kita akan ketergantungan ya terhadap vendor-vendor tertentu. Jadi kalau misalkan perusahaan kecil pengen ingin membuat jaringan dan harus menggunakan Cisco, semuanya Cisco dari atas sampai bawah Cisco semua, rugi perusahaan saya. Ya kan? Nah, makanya dulu itu kenapa supaya bisa berkomunikasi semua perangkat, semua vendor, maka harus ada standar komunikasi yang general, yang umum. Maka dikembangkannya namanya TCP/IP. Ya, jadi ini TCP/IP itu standar komunikasi untuk saling berkomunikasi secara umum ya di dalam jaringan ataupun di dalam internet. Nah, sekarang kita pisahin dulu nih TCP. Apa itu TCP? TCP itu adalah protokol yang digunakan untuk berkomunikasi antar satu perangkat dengan perangkat yang lain. Nah, bedanya apa TCP dengan UDP? TCP itu sifatnya itu connection based. Connection oriented. Ya. Kalau UDP itu connectionless oriented. Maksudnya apa sih, Pak? Connection oriented itu adalah ketika berkomunikasi,
TCP ini dia akan melakukan inisialisasi awal dulu. Say hello dulu istilahnya. Ya, komunikasi yang formal itu pasti kita akan sapa dulu. Jika ada respon, baru kita bisa berkomunikasi. Kalau UDP, nggak peduli mau direspon atau enggak, yang penting mah saya kirim data aja, jebret, selesai. Nah, itu bedanya. Yang satu connectionless. Nah, connection oriented ini ketika pesan dikirim, maka TCP itu bisa menjamin kalau pesan yang dikirim itu akan sampai dengan selamat, tanpa ada kekurangan, tanpa ada korup sekalipun. Nah, kalau UDP enggak. Yang penting data dikirim, mau sampai, mau enggak, mau ada yang korup atau enggak, pokoknya tugas dia hanya mengirimkan saja, selesai. Ya. Apakah UDP jelek? Enggak juga, tergantung dengan kasus-kasusnya. Kalau komunikasinya real time, kayak misalkan Vicon, live streaming, dan seterusnya, itu biasanya pakai UDP karena komunikasinya lebih cepat. Kan nggak ada inisiasi awal kan? Tapi kalau TCP, agak lama karena di awal itu sebelum mengirim data, dia harus berkomunikasi dulu. Say hi dulu, kemudian direspon, kemudian baru oke, jalan. Mau komunikasi lagi, say hi lagi, dan seterusnya. Ya, prosesnya agak lama, tapi datanya dijamin sampai. Oke, paham ya Mas ya? Bedanya seperti itu, TCP. Nah, IP apa? IP itu nggak usah saya jelaskan lah ya. Mungkin udah tahu. IP itu adalah alamat logik dari sebuah komputer. Jadi untuk menuju satu komputer, kita harus tahu alamat tujuannya. Supaya datanya bisa sampai sesuai dengan alamat tujuan yang sudah kita definisikan. Nah, itu IP. Nah, ada IP digabung dengan TCP, maka komunikasi di internet, di jaringan itu bisa berlangsung dengan lancar. Intinya seperti itu, secara konsep. Nah, sekarang saya akan buktikan ke Mas, siapa tadi? Mas Z lagi ya, lupa lagi saya namanya. Saya akan buktikan bagaimana TCP itu bekerja. Ya. Jadi kita coba mengakses, kita pakai ini ya, kita pakai topologi yang kemarin ya. Kita coba akses web browser menuju ke web server. Nah, di sini harusnya dia menggunakan jaringan atau protokol TCP. Sebentar saya setting dulu biar nggak enak. Nah, oke. Oke, nah saya taruh di sini ya. Jadi perhatikan ya, saya ingin mengakses dari PC user ke web server. Oke, kemudian kita coba dulu deh. Udah connect belum ya? Harusnya sih sudah connect. Failed sukses, oke. Dah. Sekarang saya klik simulation, kemudian saya akan filter TCP-nya, khusus TCP-nya ya. Karena kan banyak banget nanti kalau mau bicara protokol tuh, ya banyak banget. Jadi saya cuman aktifkan 2 deh sama HTTP karena kita akan menggunakan protokol HTTP. Oke nih, perhatikan kita akan ketikkan domainnya doi.q. Nah, nanti akan kelihatan perjalanan paket itu ya, dari PC user ke web server dan seterusnya dengan menggunakan TCP. Oke, saya akses. Untuk ininya ada yang tinggal. Ya. Nah, oke, untuk simulation panelnya ya saya aktifkan HTTP dan TCP aja ya. Kemudian kita akses go. Oke, sekarang kita play. Percepat paket datanya, perhatikan.
PC user, perhatikan arahnya, tipenya TCP. Jadi yang dikirim itu pertama kali adalah TCP dulu. Ya. Inisiasi awalnya. Jadi bukan paket HTTP-nya yang dikirim. Ya. Jadi dicek dulu web servernya online nggak, respon nggak. Nah, kalau respon nanti baru dikembalikan lagi sama web servernya. Oh, oke. Saya siap nih untuk komunikasi. Kalian mau ngapain? Nah, itu. Ya, jadi seperti ini. Nah, yang ungu ini adalah paket HTTP-nya. Barulah di situ proses komunikasi berjalan sampai ke PC user, terus halaman webnya terbuka. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, sekarang lihat. Di awal, beberapa paket ini adalah paket TCP. Ya, bukan HTTP dulu. Karena seperti yang saya bilang, TCP itu dia menggunakan konsep three-way handshake. Nah, three-way handshake ini tidak ada di UDP. Three-way handshake ini adalah proses inisiasi ketika ingin memulai komunikasi pakai TCP. Kenapa three-way handshake? Handshake itu kan jabat tangan ya. Three-way itu berarti 3 kali jabat tangannya. 1, 2, 3. Nah, shake yang pertama itu adalah PC user mengirimkan yang namanya sinyal atau segmen SYN. Ya, perhatikan. Ini bentuk dari layernya. Layer dari OSI modelnya. Jadi di awal PC user itu membuat sebuah paket, sebuah segmen yang akan dikirimkan ke web server. Isinya apa, Pak? Isinya itu adalah hanya connection state saja. Ya, artinya SYN ya, SYN, TCP SYN. Jadi ibaratnya kalau manusia ingin komunikasi itu saya ngomong halo. Nah, halo itu adalah TCP SYN-nya. Ini akan saya kirim ke web server, apakah respon atau enggak nih si web servernya. Ya, jadi ini dikirim melalui PC user ke switch, dari switch ke router 1, router 1 ke router 0 ke sini kan. Kemudian dari router 0 ke switch 1 yang ada di sini. Dari switch 1 akan di forward ke web server di sini. Nah, sampai di web server, ya, paket yang saya kirim tadi itu TCP SYN ya, diterima oleh server. Nah, setelah server tahu, oh ada request nih, maka server akan mengirimkan TCP SYN ACK. Dia akan say hello balik. Ya. Halo Zaz. Halo Pak. Nah, ya, itu TCP SYN ACK. Dan TCP SYN ACK ini akan dikirim dari web server ke PC user. Lewat switch 1, kemudian juga lewat router 0, router 1, switch 1, sampai dengan PC user. Nah, sampai nih diterima TCP SYN ACK-nya sama PC usernya. Oke, ada respon nih dari web server. Berarti bisa komunikasi dong. Oke, bisa. Setelah itu baru saya akan kirimkan TCP ACK. Jadi urutannya SYN dulu, kemudian SYN ACK, kemudian ACK. Nah, ACK ini akan dikirimkan secara bersamaan. Enggak bersamaan sih. ACK dulu, habis itu baru paket request HTTP-nya. Ya, nah ini. Kan saya minta request sesuatu kan. Tampilkan halaman utama dari paket tracer tadi misalkan. Saya request pakai HTTP. Ya, tapi HTTP ini akan jalan di belakang ACK tadi. Dua paket ini dia akan berjalan berbarengannya di belakang gitu ya. Secara seri gitu ya. Bukan paralel. Set, dia jalan lewat PC 0 terus kemudian switch 0, router 1, router 0, kemudian baru sampai ke
web servernya, keterima nih. Ya, TCP-nya diterima, ACK-nya, ya, baru kita bisa komunikasi, kemudian HTTP-nya juga request kita diterima. HTTP request kita terima, kemudian di-replay oleh si server. Nah, setelah di-replay, yang di-replay itu apa, Pak? Yang di-replay ya tinggal paket HTTP-nya. TCP-nya sih udah beres. Karena inisiasi di awalnya udah selesai. Ya. Oke, udah selesai inisiasi, boleh sok mau HTTP kayak mau FTP, mau apa segala macam, silakan saja. Ya, seperti itu. Nah, itu alurnya. Jadi, mudah-mudahan siapa tadi ya? Lupa lagi. Mas Zarf ya. Mas Zarfka bisa kebayang nih ya, alur penggunaan atau penerapan dari TCP itu seperti apa. Ya, nah, kalau penasaran UDP gimana, Pak? Nah, tolong request dong ya, komentar. Kalau teman-teman pengen penasaran, pengen tahu alur UDP, ya, komentar dong. Ya. Request, Pak, pengen tahu UDP-nya gimana, Pak? Dan seterusnya. Nanti saya akan buat video untuk penerapan dari protokol UDP-nya. Oke, cukup ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.